Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitriani Sinaga. Saya adalah seorang peserta laksar CPNS angkatan 106. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang World of Government dengan Widya Suara Bapak Dr. Hieronymus Godang SPD MSI. World of Government. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya definisi daripada World of Government. World of Government ini biasa disingkat dengan WOG. Dalam laporan APSC, World of Government denotes public service agency working across portfolio boundaries to achieve a shared goal and an integrated government response to particular issues. Jadi dalam pengertian ini, WOG itu menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Ada definisi lagi yang kedua menurut United States Institute of Peace atau USIP, World of Government, an approach that integrates the collaborative efforts the departments and agencies of a government to achieve an unity to effort toward a shared goal, also known as interdisciplinary approach. The terminology of effort and unity of purpose are sometimes used to describe cooperation among all actors, government and otherwise. Hal ini menunjukkan bahwa WOG tidak hanya merupakan pendekatan yang mencoba mengurangi sekat-sekat sektor, tetapi juga penekanan pada kerjasama guna mencapai tujuan bersama. Nah, definisi yang ketiga ini menurut Halligan tahun 2011, di mana WOG adalah koordinasi kolaborasi secara integratif serta menjalankan berbagai tugas dan fungsi-fungsi dalam organisasi tanpa adanya kontrol hierarkis dan di antara sesama partisipan yang ditujukan untuk memperoleh suatu hasil atau outcome yang tidak dapat dicapai apabila bekerja sendiri. Nah, melalui pengertian atau definisi yang sudah kita dengarkan tadi, WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa sih sebenarnya karakteristik yang menyatakan bahwa itu adalah WOG. Yang pertama itu adalah adanya kebersamaan, selanjutnya adanya kolaborasi, adanya kesatuan, adanya keseluruhan sektor pemerintah, adanya kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Apa sih manfaat daripada WOG? Manfaat daripada WOG yang pertama itu adalah efisiensi, yaitu kita dapat menghemat. Lalu akuntabilitas, kita dapat mempertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah koherensi kebijakan, sharing informasi, biaya atau cost dapat kita minimkan. Selanjutnya pemborosan akan menghilangkan pemborosan. Adanya lingkungan kerja, duplikasi pekerjaan, daya saing, waktu penyelesaian layanan tertentu akan lebih cepat. Apa sih pendekatan daripada WOG itu sendiri? Yang pertama itu adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Jadi dengan adanya penerapan dari WOG, kita dapat menguatkan koordinasi antar lembaga yang saling berkaitan. Selanjutnya, yang kedua adalah membentuk lembaga koordinasi khusus. Jadi jika kita ingin menciptakan sesuatu, kita ingin menerapkan WOG, kita perlu membentuk lembaga koordinasi khusus. Lalu yang selanjutnya adalah membentuk gugus tugas. Akan semakin lagi dibentuk gugus tugas yang lebih bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan penerapan tersebut. Dan yang terakhir adanya koalisi sosial. Nah, tantangan apa sih
yang sering dirasakan pada saat penerapan WOG. Yang pertama itu adalah kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Jadi kita perlu memperhatikan kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG agar senantiasa dapat menciptakan penggabungan dan demi tercapainya tujuan bersama. Lalu tantangan yang kedua yang sering dialami oleh saat penerapan praktek WOG itu adalah nilai dasar dan budaya organisasi. Nilai dan budaya organisasi menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Tentunya pada saat penyatuan itu akan ada perbedaan nilai-nilai dan budaya organisasi yang dibawa oleh salah satu instansi atau masing-masing instansi tersebut. Maka melalui WOG akan ada penyatuan, dan dengan adanya nilai dan budaya yang kita bawa itu tentu akan perlu penyatuan supaya tercapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga itu adalah kepemimpinan. Tantangan yang ketiga ini, kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu kepemimpinan ini yang diharapkan benar-benar mendukung dan mampu menstabilkan segala sesuatu demi kelancaran penerapan WOG. Selanjutnya, praktik WOG dalam pelayanan publik itu yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administrasi. Pelayanan ini yang berkaitan dengan produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat, misalnya saat pembuatan KTP, catatan perkawinan, kartu keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya itu prakteknya adalah dalam hal pelayanan jasa. Pelayanan berbagai produk jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, pada saat ini kita dapat membeli tiket ataupun booking tiket pesawat melalui online. Kita tidak perlu lagi datang langsung ke para penjual tiket ataupun para penyedia jasa tiket. Kita bisa memesannya langsung melalui online. Dan contoh lain adalah pengisian data Dapodik. Dan yang ketiga itu adalah pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan produk jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat. Lalu dengan adanya kerjasama melalui penerapan WOG ini, pada saat ini adanya perumahan, adanya perbaikan jalan, dan selanjutnya adanya perbaikan listrik yang merupakan kerjasama dari beberapa instansi yang terkait. Dan yang keempat itu adalah pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selain daripada itu, masih ada lagi jenis-jenis pelayanan publik. Yang pertama itu adalah pola pelayanan teknis fungsional, lalu pola pelayanan satu atap, yang ketiga pola pelayanan satu pintu, yang keempat adalah pola pelayanan terpusat, dan yang kelima adalah pola pelayanan elektronik. Maka dari semua bahan yang sudah disajikan, kesimpulannya adalah terselenggaranya WOG bertumpu pada prinsip-prinsip pokok seperti partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Maka saran yang perlu disampaikan adalah yang pertama, Indonesia perlu menerapkan WOG secara merata di setiap sektor agar senantiasa segala sesuatu yang berkaitan dengan kemudahan akan dapat dicanangkan, akan dapat diterapkan di Indonesia melalui penerapan WOG. Yang kedua adalah dalam memanfaatkan WOG diperlukan memperhatikan syarat. Yang pertama, budaya dan filosofi, lalu cara kerja yang baru, yang ketiga akuntabilitas dan insentif, dan yang keempat adalah cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Nah, di layar kita akan melihat sumber-sumber referensi yang saya dapatkan untuk menyelesaikan penyampaian materi saya.
Sekian dari saya dan terima kasih, sampai jumpa lagi.